3. Perkenalkan, nama saya Ratu Saidah Alabira Armila. Saya Reza Octavia Fansisa Nati. Saya Rifa Awalia. Saya Tasya Herzahra Putri. Kami dari program S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan role play mengenai dysminor dengan menggunakan metode konseling sebagai bentuk penerapan komunikasi efektif dalam praktik kebidanan. Selamat menonton! Komunikasi efektif merupakan kunci utama dalam praktik kebidanan. Melalui komunikasi yang empatik, terbuka, dan penuh perhatian, bidan dapat membangun hubungan saling percaya dengan klien. Salah satu bentuk komunikasi efektif adalah dengan metode konseling, di mana bidan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu klien untuk memahami kondisi yang sedang dialaminya, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi kesehatan. Dalam video ini, Dysmenorrhea merupakan gangguan menstruasi yang umum dialami oleh remaja putri, ditandai dengan nyeri perut di bagian bawah yang muncul sebelum atau selama masa menstruasi. Kondisi ini sering menimbulkan ketidaknyamanan, gangguan aktivitas, bahkan stres emosional loh. melalui pendekatan komunikasi yang hangat, empatik, dan informatif, bidan diharapkan mampu membantu klien mengenali penyebab, cara penanganan, serta langkah pencegahan dysmenorrhea agar kualitas hidupnya tetap terjaga. Dalam video ini akan diperlihatkan bagaimana bidan melakukan komunikasi efektif dengan pendekatan konseling terhadap seorang remaja yang mengalami dysmenorrhea atau nyeri head. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Adek. Selamat pagi, Ibu. Kok mukanya kelihatan pucet ya? Ya, Ibu, perut saya sakit sekali, apalagi terutama setiap hari. Terima kasih udah mau datang ya dan mau cerita. Saya Rifa, bidan yang berjaga di sini. Kamu bisa panggil saya Bidan Rifa ya, Baik, Ibu. supaya saya bisa bantu. Adek boleh diceritakan lebih detail tentang apa yang Adek rasakan. Biasanya mulai terasa sejak sehari sebelum haid, Bu. Sakitnya di perut bagian bawah, kadang-kadang sampai pinggang. Kalau parah banget, saya sampai bisa nggak sekolah. Wah, pasti terasa tidak enak sekali ya. Terima kasih ya udah mau terbuka. Kamu hebat loh, udah bisa datang ke sini, berani ke sini untuk mencari solusinya. Kalau boleh tahu, Adek, apakah nyerinya muncul setiap saat? Iya, Ibu, hampir setiap kali haid, kadang juga disertai sama pusing dan mual. Baik. Kamu biasanya mengatasinya dengan cara apa? Biasanya saya minum obat warung atau rebahan aja, tapi kadang nggak mempan. Oke. Bagaimana dengan pola tidur dan makan kamu? Cukup istirahat atau sering begadang, Adek? Kebetulan saya sering tidur larut sih, Bu, soalnya tugas kuliah banyak. Saya mengerti, kurang tidur itu bisa memperburuk ya, memperberat nyeri haid. Wajar ya, banyak remaja merasakan hal yang sama, tapi tenang, nanti kita bahas cara mengelolanya ya. Baik, Ibu. Jadi dari cerita Ade itu mengalami dysmenorrhea, yaitu nyeri haid yang cukup sering dialami remaja putri. Ada 2 jenis, Dek. Ada dysmenorrhea primer, biasanya karena kontraksi rahim yang kuat untuk mengeluarkan darah haid. Ini normal ya, Dek, tetapi terasa sangat sakit. Lalu ada dysmenorrhea sekunder, biasanya disebabkan oleh kondisi tertentu, seperti endometriosis atau infeksi. Tapi itu jarang terjadi pada remaja, Dek. Oh, begitu ya, Ibu. Jadi saya termasuk yang mana ya? Berdasarkan ceritamu, kemungkinan besar kamu mengalami dysmenorrhea primer ya, Dek. Tetapi kalau nyerinya berulang atau sering, Ade bisa dicek ya, Dek. Oh, jadi gitu ya, Ibu. Saya bisa apa, Ibu? Biar nggak sakit terus. Banyak cara, Dek. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, Ade bisa kompres hangat di perut bagian bawah saat nyeri. Ini membantu otot rahim lebih
ringan ya dek. Lalu yang kedua itu ada tuh bisa melakukan olahraga ringan seperti jalan pagi atau yoga, bisa meningkatkan aliran darah dan mengurangi ya. Terus yang ketiga itu makan ya dek, makan makanan yang bergizi dan hindari kafein atau junk food menjelang haid ya. Biasanya kan remaja itu ya makanannya tuh. Ya, terus tidur yang cukup ya, minimal 7 jam sehari. Nah, kalau nyerinya berat bisa minum obat pereda nyeri ringan seperti ibuprofen sesuai dengan dosis aman, tapi sebaiknya setelah konsultasi dulu ya dek. Wah, ternyata banyak ya Ibu yang bisa dilakukan untuk menangani rasa sakit saya. Bu, saya kira cuma bisa ditahan aja. Nah, itu dia dek, banyak perempuan mengiranya begitu, padahal kan nyerah haid bisa dikendalikan. Dan yang penting, kamu tidak sendiri dek, banyak teman seusiamu juga yang mengalaminya. Nah dek, ibu punya leaflet ya, ada bisa lihat. Ini ada leaflet tentang haid, kamu bisa baca nanti nih dek di rumah. Jadi dek, untuk minggu ini Ade bisa mulai melakukan dengan kompres hangat dan olahraga ringan 3 kali seminggu ya dek. Saya juga sarankan kamu mulai catat siklus haid dan ikat dirinya di buku kecil atau aplikasi ya dek. Baik Bu, nanti saya coba deh. Ya baik, bagus dek. Kamu sudah melangkah ke arah yang benar. Kalau 2 bulan ke depan nyerinya masih sama, datang lagi ya dek ke sini supaya kita periksa lebih lanjut. Siap Ibu, terima kasih banyak ya Ibu telah dengerin dan jelasin dengan sangat sabar. Sama-sama ya adek, kamu kuat dan langkah kecilmu hari ini sudah luar biasa loh dek. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi ya dek. Ya Ibu, saya jadi lebih tenang sekarang. Sudah tahu bagaimana caranya untuk menangani. Terima kasih Ibu. Dari proses konseling yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa melalui komunikasi yang empati, bidan mampu menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka, sehingga klien merasa didengarkan dan dihargai. Nah, dalam kasus disminor ini, pemahaman bidan terhadap kondisi klien, kemampuan mendengarkan aktif, serta cara memberikan edukasi yang jelas dan sederhana. Kemudian, membantu klien memahami penyebab nyeri haid dan langkah penanganannya. Komunikasi efektif bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang mendengarkan, memahami, dan menampingi. Dengan pendekatan konseling yang tepat, bidan tidak hanya memberikan informasi, melainkan juga menumbuhkan kepercayaan diri kepada klien untuk menjaga kesehatannya sendiri. Terus tingkatkan kemampuan komunikasi dalam praktik kebidanan agar setiap klien merasa aman, dipahami, dan berdaya untuk mencapai kesehatannya secara optimal. Dalam roleplay ini, kami menerapkan beberapa prinsip komunikasi efektif yang penting dalam praktik kebidanan. Yang pertama yaitu ada empati. Bidan menunjukkan sikap peduli, memahami perasaan dan kondisi klien yang sedang mengalami nyeri haid, yaitu disminor. Yang kedua ada keterbukaan, openness. Bidan bersikap terbuka, memberikan kesempatan kepada klien untuk menyampaikan keluhan secara jujur tanpa rasa takut. Yang ketiga ada respect, menghargai setiap pendapat dan pengalaman yang dirasakan klien tanpa menghakimi. Yang keempat ada kejelasan, menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami klien. Yang kelima ada konsistensi, yaitu menjaga kesesuaian antara ucapan, ekspresi wajah, dan sikap tubuh agar pesan tersampaikan dengan baik. Yang keenam ada dukungan, memberikan dorongan positif dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan klien. Yang terakhir ada feedback. Bidan memastikan bahwa klien memahami informasi yang disampaikan dengan melalui klarifikasi dan menanyakan kembali pemahaman klien.